Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel kesayangan kita, di channel Joki Murai Batu. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menampilkan burung murai batu kita itu pas ketika digantangkan, teman-teman. Jadi biar murai batu kita itu tampil maksimal di gantangan dan memungkinkan burung kita itu untuk juara, teman-teman. Hal-hal apa saja yang bisa membuat atau mempengaruhi burung kita itu akan meloncat di kanan? Ada beberapa faktor, teman-teman ya. Sebelum kita lanjut, teman-teman subscribe dulu channel saya agar channel kita ini ada keberlangsungan, teman-teman. Ya, faktor yang pertama yang bisa membuat burung kita itu tampil maksimal di gantangan adalah faktor mental, teman-teman. Ya, mental ini menjadi sangat krusial. Kenapa? Karena burung murai batu kita itu kalau digantangkan itu ya yang dipertaruhkan itu pertama ya mental, teman-teman, biar burung kita itu bisa meladeni lawan-lawan kita ketika di gantangan. Faktor selanjutnya adalah materi, teman-teman. Materi itu ya sesuatu sebenarnya burung kita itu ya nggak butuh, teman-teman, tapi kan materi itu yang dibutuhkan juri, teman-teman. Jadi ketika burung kita itu tampil, dia melakukan serangan-serangan kepada lawannya, dia itu harus mengeluarkan materi. Kenapa? Ya karena juri itu menilai burung murai batu kita itu dari materi-materinya itu, teman-teman ya. Oke, faktor yang ketiga adalah stamina ya. Percuma kalau burung murai batu kita itu memiliki mental yang bagus, materi yang bagus, tapi dia nggak ada stamina, teman-teman, maka dia akan tampil loyo, teman-teman ya. Yang faktor yang selanjutnya adalah semangat tarung. Ketika burung murai batu kita itu sudah memiliki mental yang bagus, materi yang bagus, stamina yang bagus, tapi semangat tarungnya itu nggak ada, ya percuma, teman-teman. Karena apa? Burung murai batu kita itu ketika digantangkan itu harus bertarung. Kalau dia nggak ada semangat tarung, ya bagaimana dia mau tarung, teman-teman ya. Oke, faktor yang selanjutnya adalah pengondisian. Nah, pengondisian itu apa ya? Pengondisian itu ketika di rumah pengondisiannya itu gimana, ketika di lapangan ya pengondisiannya itu gimana. Nah, 5 faktor ini yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini, teman-teman. Oke, kita bahas yang pertama yaitu faktor mental, teman-teman. Mental ini bisa kita dapatkan dari murai batu yang dari terah juara, teman-teman. Karena apa? Kalau kita beli di pasaran, misalkan kita itu berpedoman pada katurangga, misalkan yang kepalanya gimana, dadanya gimana, sayapnya gimana, kakinya gimana, itu nggak menentukan, teman-teman. Soalnya apa? Mental itu kan dia ada di dalam, maksudnya itu kan bawaan, teman-teman. Jadi kita itu nggak bisa mengira-ngira burung itu mentalnya bagus apa enggak, itu nggak bisa, teman-teman. Mental ini bisa kita dapatkan ya dari peternak-peternak yang memiliki terah juara, teman-teman. Karena apa? Terah juara ini maka dia akan paling tidak itu ya sedikit sedikit, misalkan nggak sama persis sama indukannya ya mungkin itu sedikit lebih baik pun, ataupun kemampuannya itu mungkin di bawahnya sedikit. Nah, itu maksud saya. Kalau kita ambil apa trotolan dari peternak itu kan kita milih yang terah juara, teman-teman. Biasanya kan itu ada, teman-teman, kalau peternak-peternak itu banyak misalkan punya burung murai batu yang udah moncar kemana-mana di berbagai EO. Nah, biasanya burungnya itu akan diternak. Soalnya apa? Ya di samping dia mendapatkan uang, maka dia akan terkenal, teman-teman. Oh, di sana itu terahnya bagus. Nah, mungkin pada kesempatan lain orang-orang itu akan mencari terah-terah yang bagus. Nah, kalau di situ ada terah bagus, maka dia akan mendapatkan keuntungan dari penjualan trotolan itu, teman-teman. Karena apa? Trotolan yang memiliki mental bagus itu kan dihasilkan dari indukan yang memiliki mental bagus. Nah, maka orang-orang itu akan mencari
trotolan dari tempat itu teman-teman. Nah di situ keuntungannya teman-teman. Kalau kita sudah mendapatkan burung murai batu dengan trah yang bagus, berarti kita itu juga mendapatkan burung dengan mental yang bagus teman-teman. Nah mental yang bagus ini adalah modal awal teman-teman. Modal awal gimana maksudnya? Modal awal ketika kita itu mencari burung untuk gantangan, kita itu sudah mempunyai burung yang memiliki mental yang bagus teman-teman. Karena apa? Burung murai batu kita itu ketika digantangkan, dia itu yang dipertaruhkan utamanya itu ya mentalnya itu teman-teman. Ketika burung murai batu kita sudah memiliki materi-materi yang bagus, stamina yang bagus, semangat taruh yang bagus, pengundian yang maksimal, tetapi burung kita itu nggak punya mental, ya percuma teman-teman. Karena apa? Jadi mental itu sangat penting. Walaupun dia itu murai batu kita itu udah memiliki semuanya, kalau dia digantangan itu emang bener-bener nggak mau tarung, berarti dia itu nggak punya mental teman-teman. Nggak ada mental, sama sekali nggak ada mental, ya percuma, dia itu tidak akan mau menampilkan kemampuan terbaiknya teman-teman. Karena apa? Ya karena takut teman-teman. Burung murai batu itu kan pas digantangan itu kan dia itu bertarung, kalau nggak ada mental mau tarungnya gimana teman-teman. Ibarat pemain bola, misalkan dia sudah memiliki skill yang hebat, kemampuan membaca pertahanan, kemampuan untuk mengkoordinasi permainan, tapi dia itu nggak punya mental. Ketika dia disorakin, dia itu lesu teman-teman, dia itu lemes, kayak nggak punya gairah bertanding, maka dia itu tidak akan bisa menampilkan kemampuan terbaiknya teman-teman. Nah mental ini karena sangat penting, maka kita harus mencari burung murai batu hasil ternakan yang memiliki trah jawara teman-teman. Itu sudah wajib teman-teman. Nah ketika kita sudah mendapatkan burung murai batu, misalkan kita udah milih-milih tempat mana saja yang memungkinkan burung trotolan itu memang memiliki trah jawara. Nah ketika kita sudah sampai pada tempatnya itu teman-teman, pada peternaknya maksudnya, nah baru kita memilih katurangga teman-teman. Nah memilih katurangga ini juga hati-hati teman-teman ya. Misalkan kita sudah mendapatkan burung trotolan murai batu yang dari trah jawara, berarti kan kita sudah mendapatkan burung murai batu yang mentalnya bagus teman-teman. Nah harusnya kan burung murai batu yang mentalnya bagus itu kan katurangganya juga bagus, maksudnya berarti cara fisiknya itu juga bagus ya teman-teman. Tapi enggak teman-teman, walaupun dia itu dari trah jawara, belum tentu katurangganya itu bagus teman-teman. Karena apa? Karena anakan itu kan mewarisi dua sifat induknya teman-teman. Mungkin jantannya itu oke lah, fisiknya bagus, dari kepala sampai ekor itu semua bagus, tapi kan betinanya belum tentu teman-teman. Betinanya mungkin saja kakinya agak gimana, lehernya agak gimana, paruhnya agak gimana. Nah ketika kita memilih burungnya buat gantangan, ketika kita sudah mendapatkan burung dengan mental bagus, maka kita juga memilih katurangga yang bagus teman-teman. Nah katurangga yang bagus itu yang kayak gimana? Kalau dari paruh itu usahakan yang lurus, yang tebal teman-teman ya. Dia nggak terlalu panjang tapi dia lurus agak tebal. Nah itu dari paruh. Nah terus itu paruh itu usahakan yang sobekan mulutnya itu teman-teman ya di bawah mata itu teman-teman. Jadi sobekannya ini misalkan ini paruh, nah ini mata, berarti paruhnya itu sobeknya itu sampai di bawah mata teman-teman. Biasanya burung seperti itu kalau misalkan menembakkan materi dia akan mangap seperti ini teman. Nah kalau mangap otomatis dia powerful berarti artinya dia itu volumenya akan keras teman-teman. Nah itu kalau dari paruh. Kalau dari segi mata, usahakan memilih trotolan dengan katurangga yang bagus itu usahakan matanya itu yang agak lebar teman-teman. Dia itu agak lebar, agak maksudnya itu dia itu kayak orang itu ya matanya tajam teman-teman ya. Pilih yang matanya itu tajam, yang sorot matanya itu tajam teman-teman. Jadi kayak misalkan kita memilih trotolan di dalam kandang di sangkar kotak kita ada berapa lah,
itu pilih yang sorot matanya itu tajam teman-teman, yang matanya lebar, yang sorot matanya itu tajam, yang pokoknya kayak misalkan dia ngelihat lawan itu kayak mau lawan itu teman-teman ya. Terus pilih yang bentuk kepalanya itu dia itu agak cepak teman-teman, jadi nggak terlalu bulat teman-teman, agak cepak maksudnya dia itu atasnya itu agak pipih teman-teman, jadi nggak terlalu bulat kayak kelereng itu bukan teman-teman, tapi dia agak lonjong agak pipih teman-teman. Dia biasanya burung murai batu itu dia akan mudah mengeluarkan materi-materi teman-teman. Terus dari leher itu usahakan yang nggak terlalu panjang dan yang nggak terlalu pendek teman-teman, karena apa, kalau terlalu pendek dia itu biasanya volumenya itu nggak terlalu kencang teman-teman. Kalau terlalu panjang dia itu, kalau tarung itu juga nggak terlalu ini teman-teman, nggak bisa frontal teman-teman, karena apa, dia terlalu panjang. Jadi pilih leher itu yang nggak terlalu panjang dan nggak terlalu pendek. Nah itu dari leher. Kalau dari dada usahakan dadanya itu yang lebar teman-teman, dia agak busung itu teman-teman ya, dadanya itu nggak ciut maksudnya dia itu kalau berdiri itu ya agak membusung itu teman-teman ya. Itu dari dada. Terus dari sayap usahakan sayap itu ya nggak terlalu ini teman-teman, nggak terlalu panjang nggak terlalu pendek, soalnya apa, kalau terlalu panjang maka gerakannya itu juga akan lambat teman-teman. Kalau terlalu pendek maka dia itu kalau diumbar itu nggak bisa kencang, apa larinya apa terbangnya itu nggak bisa kencang. Karena terbangnya nggak bisa kencang, otomatis dia nggak bisa memaksimalkan tenaganya itu teman-teman. Usahakan kalau sayap itu gerakannya yang cepat ya teman-teman, yang nggak lambat, yang nggak bir itu enggak teman-teman, maksudnya yang sep nah gitu. Terus dari kaki, dari bentuk kaki itu usahakan yang berdirinya itu agak jongkok teman-teman, jadi berdirinya itu enggak lempeng itu teman-teman, dia agak jongkok. Terus dia cengkeramannya juga kuat teman-teman. Terus dari ekor itu jangan terlalu panjang teman-teman ya. Kalau kita tujuannya buat gantangan, jadi pilih murai batuk yang dari trotol itu usahakan yang enggak terlalu panjang, karena apa, dikhawatirkan kalau burung kita itu terlalu panjang ekornya, maka kalau dalam bertarung dia akan ngeplay, maka dia akan nggak bisa ini teman-teman, nggak bisa maksimal. Soalnya apa, soalnya dia itu terlalu apa menguras tenaga pada gerakan ekornya itu teman. Misalkan dia akan ngeplay casat, nah kalau ekornya terlalu panjang maka dia akan mengurangi tenaga teman-teman. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Yang hal-hal yang lainnya yang dari materi, stamina, semangat tarung dan pengondisian kita akan bahas di pertemuan yang akan kita lakukan insya Allah besok teman-teman ya. Mungkin itu dulu dari saya, mudah-mudahan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.